apa masalah yang ada di pendidikan? Bapak Ibu, setahu saya, masalah pendidikan itu ada 3. Yang pertama berkaitan dengan akses, yang kedua berkaitan dengan mutu, yang ketiga berkaitan dengan tata kelola. 3 ya sebetulnya harusnya. Makanya kebijakan kementerian itu pemerataan dan perluasan akses masyarakat mendapatkan pendidikan. Yang kedua peningkatan mutu, relevansi dan daya saing lulusan. Yang ketiga peningkatan tata kelola akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan. Kalau di sekolah Bapak Ibu tinggi angka putus sekolah, banyak anak-anak yang putus sekolah karena mungkin bekerja membantu orang tua, mungkin karena orang tuanya susah, orang tuanya susah. Bapak Ibu, mama ke Malaysia jadi TKW, ayah tinggal di Indonesia, kemudian karena malam sering hujan turun, ayah tidak tahan, ayah kawin lagi. Kemudian perempuan biasanya nggak sayang sama anak tirinya. Perempuan kan gitu ya Bu. Dia sayang sama suaminya aja, sama anak-anak, suaminya nggak sayang dia. Karena anak takut tinggal di situ, anak tinggal sama nenek. Nenek sudah tua. Tinggal dua. Ada uang ke sekolah. Akhirnya anak berhenti putus sekolah, bekerja membantu ekonomi orang tua. Ya. Kalau akses Bapak Ibu, sekolah Bapak Ibu bermasalah, banyak anak yang putus sekolah, kemudian banyak banyak anak-anak yang susah di tempat Bapak dan Ibu. Mungkin Bapak Ibu bisa membuat inovasi umpamanya gerakan Jumat berbagi. Jadi Bapak Ibu yang kaya membantu disumbangkan dan dikasihkan sama anak-anak. Itu juga bagian dari inovasi. Bapak Ibu jangkau ke lapangan orang-orang susah, Bapak Ibu kembalikan ke sekolah dengan strategi Bapak Ibu. Itu terkait dengan perataan dan perluasan akses. Yang kedua kalau mutu Bapak Ibu, peningkatan mutu, relevansi dan daya saing lulusan dalam bentuk peningkatan mutu guru, mutu siswa, mutu sarana prasarana, itu berkaitan dengan mutu. Rendah kemampuan literasi dan numerasi siswa, itu berkaitan dengan mutu siswa. Rendah rapor pendidikan Bapak Ibu, sekarang kan perencanaan berbasis data. Rendah kemampuan rapor literasi dan numerasinya, berarti itu ada yang bermasalah. Berarti Bapak Ibu nanti masalah makronya itu adalah terkait dengan rendahnya mutu. Nah nanti Bapak Ibu fokuskan terkait dengan literasinya rendah. Kemudian kalau literasi rendah itu pun nanti bisa juga diturunkan. Kenapa literasi rendah? Rendahnya minat baca, rendahnya budaya baca, kurangnya buku referensi di sekolah, tidak adanya pojok baca di kelas, sekolah tidak memfasilitasi adanya kegiatan berliterasi seperti pekan literasi siswa, pekan literasi siswa, Pelisa Serka, pekan literasi siswa Selasa, Rabu, Kamis. Atau Bapak Ibu, kenapa rendah budaya literasi? Nah, mungkin karena Bapak Ibu ciptakan, mungkin kalau selama ini ada kita kegiatan outdoor classroom day, itu bagian juga untuk meningkatkan bakat dan kreativitas anak, itu bagian juga dari literasi. Nah, itu mutu siswa. Kalau Bapak Ibu melihat guru-guru Bapak Ibu ini nggak memiliki kemampuan, kenapa literasi rendah? Karena gurunya juga tidak memiliki kemampuan berliterasi yang baik. Guru nggak paham untuk menulis soal yang kok. Guru tidak terbiasa menulis soal-soal yang berbau literasi seperti yang diujikan di TKA ya. Nah di TKA berarti persoalannya di rendahnya literasi guru. Kemudian kenapa literasi siswa rendah, literasi sekolah rendah? Karena selama ini literasi itu hanya diajarkan oleh tanggung jawab guru bahasa Indonesia dan guru bahasa Inggris. Padahal literasi itu juga
harus menjadi tanggung jawab guru IPA, guru matematika, guru teknik, guru semuanya. Dengan cara apa? Dengan cara membuat soal-soal yang mirip dengan soal-soal yang memiliki cerita itu. Nah, itu berarti yang bermasalah itu adalah peningkatan mutunya. Itu Bapak Ibu. Kalau umpamanya Bapak Ibu bisa juga masalah makronya itu rendahnya pengelolaan sekolah. Kalau itu makro, rendahnya pengelolaan sekolah. Apa mikronya? Rendahnya kemampuan manajerial kepala sekolah, kemampuan kewirausahaan terkait dengan apa sekolah itu Bapak Ibu, kompetensi kepala sekolah, atau rendahnya kemampuan guru dalam mengelola kelas, itu juga bagian dari mikronya. Tapi dia mengacu kepada tata kelola. Jadi Bapak Ibu, kalau hal umum, akses, mutu, dan tata kelola. Nah, itu yang terkait makro dan mikro. Kemudian Bapak Ibu, isu strategis. Nah, isu strategis itu Bapak Ibu adalah apa ya? Kalau umpamanya sekarang di dinas pendidikan, apa isu strategis? Rendahnya kemampuan literasi dan numerasi siswa. Itu jadi isu strategis. Rendahnya akses masyarakat yang tidak mampu mendapatkan akses pendidikan. Rendahnya kemampuan guru dalam mendesain model-model pembelajaran yang interaktif. Menyusun pembelajaran aktif, kreatif, efektif, menyenangkan, paham. Itu isu strategis. Sekolah, penyusunan perencanaan sekolah tidak berdasarkan data rapor pendidikan. Itu merupakan isu strategis. Ya. Dan lain sebagainya. Isu strategis itu adalah hal-hal yang mengemuka yang dianggap menjadi masalah bagi berlangsungnya pengelolaan pendidikan. Tingginya angka putus sekolah, rendahnya budaya karakter anak-anak, karakter siswa, atau rendahnya budaya positif di dalam diri anak. Terjadinya kekerasan di lingkungan satuan pendidikan mungkin disebabkan sekolah belum mensosialisasikan bagaimana pengelolaan di satuan pendidikan. Sekolah mungkin berdasarkan sekolah berbasiskan HAM atau sekolah ramah anak, atau Bapak Ibu bagaimana dengan mewujudkan sekolah berwawasan lingkungan. Bisa sekolah berwawasan lingkungan, bisa sekolah aman bencana, bisa sekolah adiwiyata, bisa sekolah sehat. Sekolah apa lagi? Bisa sekolah ramah anak. Bisa sekolah apa lagi? Bisa sekolah guru cabut. Bisa sekolah pokoknya itu Bapak Ibu. Itu yang bagian dari apa yang menjadi kebijakan penyelenggaraan pendidikan, itu bisa menjadi bagian dari isu strategis yang Bapak Ibu angkat. Nah, karena nanti akan berkaitan dengan siapa Bapak Ibu berkolaborasi melaksanakan inovasi. Nah, oke. Kemudian Bapak Ibu selanjutnya metode pembaruan. Metode pembaruan. Apa yang Bapak Ibu lakukan? Hal-hal yang baru di dalam inovasi Bapak dan Ibu. Contoh, kita dulu punya inovasi demi sepeda bagus. Demi sepeda bagus itu adalah pendampingan bagi anak ABK. Nah, Bapak Ibu, anak ABK, anak sekolah luar biasa itu sekolahnya harus sekolah di SLB atau SDLB, SMPLB atau sekolah luar biasa. Yang sekolah itu dikelola oleh provinsi. Nah,
oleh Dinas Pendidikan dibuat pembaharuan. Anak ABK itu ditempatkan di PKBM, sehingga Dinas Pendidikan bisa bantu Bapak Ibu, membantu siswanya, membantu gurunya, membantu sarana prasarananya. Itu pembaharuannya dengan mengubah, menyesuaikan dengan regulasi daerah. Nah, kemudian Bapak Ibu, untuk urusan pendidikannya itu dikerjakan oleh Dinas Pendidikan. Untuk urusan kesehatan itu oleh Dinas Kesehatan. Untuk pelatihan anak-anak yang terpilih lambat bicara itu Dinas Kesehatan. Untuk mengantarkan anak-anak itu berobat ke rumah sakit itu puskesmas kecamatan. Jadi seluruh komponennya itu bergerak, seluruh aspek itu bergerak untuk melakukan ke satu tujuan. Jadi Bapak Ibu itu metode. Kemudian bisa juga metodenya itu kemarin itu melaksanakan pendidikan dan pelatihan tumbuh kembang anak itu di dalam satu paket kegiatan. Ikut paket A untuk anak ABK, ikut juga untuk pelatihan fisiknya. Kemudian Bapak Ibu, tahapan implementasi. Ini Bapak Ibu ceritakan urutan kejadian. Bagaimana Bapak Ibu mengimplementasikan itu? Contoh, yang pertama membentuk tim. Atau Bapak Ibu membuat aplikasi. Yang pertama membentuk tim inovasi. Yang kedua menyiapkan format-format yang dibutuhkan yang akan diberikan kepada pengembang aplikasi. Yang ketiga, berkoordinasi dengan pengembang aplikasi. Kemudian yang keempat, pengembang menyusun aplikasi. Yang kelima, demonstrasi atau uji coba aplikasi di depan tim inovasi sekolah. Kemudian yang keenam, perbaikan aplikasi oleh pengembang. Yang ketujuh, uji coba aplikasi. Yang kedelapan, implementasi aplikasi. Jadi Bapak Ibu, urutannya itu yang Bapak Ibu ceritakan. Itulah tahapan implementasi. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, tujuan inovasi daerah. Apa tujuan inovasi Bapak dan Ibu? Untuk meningkatkan akses pendidikan, untuk meningkatkan mutu guru dan sebagainya. Kemudian apa manfaat inovasi? Manfaatnya itu yang teoritis dan praktis. Kemudian baru hasil. Hasil itu bercerita tentang manfaat atau dampak dari inovasi Bapak dan Ibu. Itulah Bapak Ibu, inilah yang ditulis di dalam aplikasi IGRA. Nah, sampai sekarang Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Pas? Pulang kita? Sudah. Bapak Ibu biasanya apa? Kalau sudah lama di Dinas Pendidikan itu harus tahu apa selera kepala sekolah. Oke, nah Bapak Ibu, kalau membuat, dari mana Bapak Ibu kita membuat inovasi? Membuat inovasi bermula dari masalah. Nah, Bapak Ibu, ini ada masalah yang bisa nanti menjadi ibu angkat jadi inovasi. Yang pertama, anak usia sekolah belum terdata secara akurat. Ini akses ya Bapak Ibu ya. Masih terdapat anak putus sekolah. Anak dari keluarga miskin berisiko tidak melanjutkan sekolah. Rendahnya partisipasi pendidikan anak usia dini. Kesulitan akses pendidikan anak disabilitas. Sekarang kan Bapak Ibu kan ada sekolah inklusi. Nah, Bapak Ibu menarik nih. Kalau Bapak Ibu ada sekolah inklusi di sana, Bapak Ibu bisa membuat judul inovasi yang menarik. Kemudian rendahnya minat masyarakat. Ini contoh akses Bapak Ibu.
Kemudian nah, ini apa masalah guru? Kompetisi digital guru masih rendah. Guru belum optimal memanfaatkan teknologi pembelajaran. Pembelajaran masih berpusat pada guru. Rendahnya budaya menulis. Guru belum optimal melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Guru kesulitan melakukan asesmen diagnostik. Rendahnya kolaborasi antar guru. Kurangnya sistem berbagi praktik. Nah, ini Bapak Ibu, nah, ini masalah siswa. Enggak apa-apa, nanti ini dikasih Bapak Ibu. Ini untuk siswa. Rendah kemampuan berpikirnya, memecahkan masalah, kurang keterampilan komunikasi. Kalau Bapak Ibu punya anak-anak yang nggak bisa baca, sudah kelas 4, kelas 5 dan sebagainya, itu bisa menjadi inovasi Bapak Ibu. Nah, saya kalau Bapak Ibu ingin membuat inovasi untuk menjangkau anak sekolah, Bapak Ibu bisa buat judul. Oke. Sapa Sekolah. Sistem aksi penjangkauan anak menuju sekolah. Itu bisa menjadi judul inovasi Bapak Ibu yang banyak anak putus sekolah di situ. Kemudian jemput asa, jejak monitoring dan pendampingan untuk menuntaskan anak tidak sekolah. Muliaku, murid berakhlak, berprestasi dan berkualitas. Prediksi, perpustakaan digital terintegrasi. Kemudian numerik, sistem inovasi penguatan numerasi terintegrasi. Kalau Bapak Ibu ingin mengangkat terkait dengan rendahnya numerasi anak. Sahabat jiwa, salam hadir berbagi untuk kesehatan jiwa. Mana tahu di tempat Bapak Ibu ada anak-anak yang stres menghadapi kepala sekolah dan gurunya. Jadi Bapak Ibu buat inovasi sahabat jiwa. Jadi anak datang ke sekolah itu salam, ya Bapak Ibu ya, hadir dia. Kemudian Bapak Ibu entah berbagi seperti apa. Kemudian untuk kesehatan jiwanya, jangan di akhir-akhir bulan gurunya marah-marah aja sama anak didiknya, stres aja. Terganggu kesehatan jiwanya. Itu bisa Bapak Ibu sahabat jiwa. SPS, sekolah bersama stop bullying, untuk mengatasi budaya kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Green School Day, gerakan ramah lingkungan, edukasi dan energi untuk sekolah Deli Serdang. Kalau Bapak Ibu ingin mengangkat terkait dengan program sekolah berwawasan lingkungan, sekolah adiwiyata. Oke. Ada Bapak Ibu ada yang coba saya tanya dulu satu-satu. Coba Dinda, apa yang akan Dinda tulis di dalam apa ini? Apa sudah punya judul? Ya, silakan. Mana nih komparatornya? Kita berbagi aja dulu. Nah, Bapak Ibu sebentar dulu. Ini juga sigap sekolah. Sistem integrasi akses dan mutu pendidikan berbasis data sekolah. Nah, ini kalau Bapak Ibu menjadikan rapor pendidikan sebagai dasar perencanaan. Bapak Ibu sigap sekolah SD Sekip. Nah, SD Karena SD berapa Ibu? 6184 di dekat
Comberan. Comber. Dekat apa sekolah itu? Iya, Pak. Dekat Comberan kan? Dekat Paret. Comberan kali apa? Kemudian Sapa Pendidikan, Sistem Akses dan Pelayanan Terpadu Pendidikan. Nah, Bapak Ibu bisa juga Satu Pintu Sekolah SD ini, Sistem Administrasi Tata Kelola Terpadu untuk Pelayanan Sekolah SD titik-titik. Kemudian Melaju, meningkatkan layanan pendidikan yang maju. Apa yang nanti Bapak Ibu? Nah, oke. Pelita Sekolah, pelayanan terpadu untuk peningkatan kualitas dan aksesibilitas sekolah. Ini kayaknya bagus. Pelita Sekolah SD ini. Bapak Ibu, untuk lomba ini disarankan untuk tidak membuat inovasi tentang pembelajaran, tapi inovasi tentang tata kelola pendidikan. Sekolah hebat, servis pendidikan, supervisi servis pendidikan yang kolaboratif, layanan prima, humanis, efektif, bekerja, kejujuran dan transparan. Kalau Bapak Ibu ada tentang anak ABK juga bisa buat inovasinya Deli Melayani dengan layanan pendidikan yang inklusif dan berkualitas di SD apa ini. Gerak Deli, gerakan peningkatan akses mutu dan tata kelola pendidikan Deli Serdang. Deli Smart School, sistem manajemen akses mutu dan tata kelola sekolah. Mulia mutu pendidikan unggul, inklusif dan akuntabel. Nah, Bapak Ibu, ini contoh-contoh yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk dijadikan sebagai inovasi Bapak Ibu. Muliaku, mewujudkan muliaku di SD ini. Mewujudkan murid berakhlak, berprestasi dan berkualitas. Apa yang Bapak Ibu lakukan agar murid Bapak Ibu akhlaknya bagus, prestasinya meningkat, kemudian berkualitas. Nah, jemput asa, jejak monitoring dan pendampingan untuk menuntaskan anak tidak sekolah. Oke ya, ini tadi sudah ya. Pagi Ortu, portal aktif guru dan informasi orang tua. Nah, mana tuh Bapak Ibu nanti buat aplikasi ini. Anak datang ke sekolah, dia dipakai barcode, ya barcode nih, barcode-nya tuh seperti apa? Barcode dia. Nah, nanti informasi bahwa anak itu sudah sampai di sekolah terkirim ke HP orang tua. Nah, kemudian anak pulang sekolah, Bapak Ibu ya, nah, nanti sampai informasi sama orang tua anaknya sudah pulang dari sekolah, sehingga orang tua tidak kecarian. Atau ada tugas, masukkan ke barcode-nya, sampai informasi anak Bapak Ibu kelas 1 tugasnya halaman ini dari halaman sekian sampai sekian. Nah, kalau itu juga bisa menjadi inovasi, supaya anak orang tua juga aman anaknya di sekolah. Nah, oke. Oke, Bapak Ibu, ada pertanyaan? Kalau tidak, kita langsung kepada apa saja poin-poin yang harus Bapak Ibu isikan di aplikasi itu. Ada pertanyaan? Jadi mana? Ya guru dia bisa buat, cuman kan nggak mungkin Nah, oke. Coba Dinda dulu, apa inovasi? Oke, baik Pak, terima kasih atas waktunya.
Oke, baik Pak. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Eh, ini mau bertanya dulu nggak ya Pak? Nah, sepemahaman Dinda, IGA ini kan semakin lama semakin lebih matang tingkat ininya kan gitu. Itu yang pertama. Jadi kebetulan kan Pak, sekarang ini kan kita itu sudah di fase rata-rata kepala sekolah yang rekrutmen. Sehingga mungkin kita sepertinya Pak, mungkin apakah inovasi yang dari sekolah kita sebelumnya bisa kita angkat, karena itu kan inovasi yang kita buat secara individu, sama seperti sebelumnya kan Dinda di SD Kecamatan Ragam Merbau ada inovasi yang udah Dinda buat dan bentuknya juga dia aplikasi. Inovasi itu berupa cermin digital kan gitu Pak. Nah, cermin digital ini itu akronim dari cermati, evaluasi, refleksi, mandiri, inovatif, nyata. Digital itu didokumentasikan, gampang diakses, terstruktur, aman dan luas. Itu dia. Nah, Bapak Ibu cari undang-undang, kemudian cari peraturan presiden, peraturan menteri, keputusan menteri, peraturan gubernur, peraturan perda desa dan peraturan bupati yang sesuai dengan inovasi Bapak Ibu. Jadi Bapak terus regulasi inovasi satu undang-undang nomor 2003 undang-undang apa pendidikan nomor 20 tahun 2003 undang nasional. Di dalam undang ini dinyatakan bahwa kemudian apa lagi bapaknya undang ini terusnya. Nah, itu regulasi. Nanti Bapak Ibu kalau Bapak Ibu punya inovasi, Bapak Ibu harus buat peraturan. Harus ada peraturan kepala sekolah terkait dengan inovasi Bapak Ibu. Dan itu nanti kalau sebelumnya ada 5 regulasi, yang terakhir itulah peraturan kepala sekolah tentang implementasi inovasi apa anak ajaib atau siswa asuh sebaya dan sebagainya. Itu buat terakhir. Terus bagaimana nanti membuat peraturannya? Peraturan kepala sekolah. Kalau Bapak Ibu nggak pandai, tanya sama AI. Tanya sama ChatGPT. Buatkan saya peraturan kepala sekolah tentang ini. Nanti selesai. Bapak Ibu tinggal membuat lampiran saya. Ini saya jadi berbohong. Gak apa-apa. Asal nggak ketahuan. Kalau buat peraturan itu nggak apa-apa. Itu suka. Iya. Cuma kalau kita namanya itu dibuat untuk memudahkan pekerjaan.
daripada Bapak Ibu sibuk-sibuk memikirkan kata-kata yang mengingat, menimbang, memutuskan dan sebagainya itu, menetapkan dan sebagainya, susah. Keperluan lampu pun nggak selesai, karena susah. Jadi buatnya situ Bapak Ibu, nanti selesai sendiri. Katanya operator biasanya pintar. Karena laporan dana bos pun dibuatnya melalui TK itu, sehingga salah semua. Sehingga salah semua kan. Nah, orang saya tahu biasa di mana kepala sekolah ini berbohong ya. Ketika meriksa bos itu dulu. Kemudian ada adaptabilitas. Apakah inovasi ini sudah ditiru, sudah direplikasi orang lain, atau belum direplikasi tapi punya potensi untuk direplikasi atau diterapkan di tempat lain. Kemudian ada sumber daya. Sumber daya itu bisa manusia, uang, sumber daya keuangan, dan metode atau cara. Nanti Bapak Ibu jelaskan sumber daya yang digunakan. Kemudian ada strategi berkelanjutan. Bagaimana inovasi ini supaya tidak mati? Harus ada regulasi yang dibuat, manajemennya. Harus dilatih tenaga tim inovasi tersebut. Kemudian harus dikolaborasikan dengan berbagai perangkat daerah. Nah, Bapak Ibu, kalau KIPP inilah isinya. Inilah format yang harus ditulis. Nah, kalau sekarang Bapak Ibu kita fokus ke IGA dulu. Karena KIPP belum mulai. Nah, kalau ditanya, Pak, mana yang enak, ikut IGA atau ikut KIPP? Kalau menurut saya lebih enak ikut KIPP memang RB. Karena satu, saya dulu cuma yang inovasi yang ada yang diikutkan dulu cuma 2 ya. Inovasi Pak Jumakir sama inovasi saya. Itulah yang mewakili inovasi Pemkab. Tapi tetap juga kita dapat top 45. Tapi kalau IGA ini kan tadi kan kolektivitas bersama. Kalau dinas pendidikan rajin, semua menulis nilainya bagus, sementara dinas yang lain tidak ikut, tak peduli, susah juga kita menang. Karena harus ada kebersamaan sebanyak-banyaknya. Nah, Bapak Ibu, nanti di aplikasi IGA, nanti Bapak Ibu akan dikasih oleh Bapeda, di mana Bapak Ibu, Pak, di mana kami menulis Pak? Ibu nanti menulis di aplikasi IGA Kemendagri. Oke, nanti saya contohkan bagaimana kita masuk ke aplikasi. Nah, Bapak Ibu, apa saja komponennya? Tadi dibilang Bu Rosin, semua kita sudah sarjana kan? Sudah. Semua kita sudah S2 kan? Sudah. Sudah S3 kan? Sudah. Itu kata Bu Rosin tadi. Bapak Ibu, buat proposal inovasi ini lebih susah membuat skripsi, Bapak Ibu. Penting buat skripsi. Makanya saya nggak mau kuliah lagi. Makanya Bapak Ibu lebih gampang. Ini gampang Bapak Ibu.